Jangan pernah sebut diri kalian pecinta olahraga Indonesia kalau belum tahu kisah si anak tiri yang satu ini. Bayangkan, di saat tim sepak bola kita sering dimanja fasilitas tapi lebih hobi kasih drama, tim yang satu ini justru besar di tengah keterbatasan. Bonus juara baru cair setelah 13 tahun dan bertanding pakai jersey sisaan yang kegedean. Tapi per 7 Februari kemarin, semua hinaan itu resmi dibungkam. Si anak tiri ini berubah jadi monster yang hampir bikin Raja Asia, Iran, jantungan di Jakarta. Lupakan sejenak drama lapangan hijau yang muter-muter di situ saja. Mari kita bedah gimana skuad Hector Souto bikin dunia gempar lewat final paling gila sepanjang sejarah. Pertandingan berjalan sangat sengit sejak menit awal. Dalam waktu normal, Indonesia tampil luar biasa dengan menyerangkan 4 gol ke gawang sang Raja Asia. Reza Gunawan membuka keran gol, disusul aksi mematikan Samuel Eko, dan 2 gol berkelas dari sang bintang muda Israr Megantara yang memaksa skor imbang 4-4. Memasuki babak tambahan waktu, tensi semakin memanas. Indonesia sempat berada di atas angin ketika Israr Megantara kembali mencetak gol krusial sekaligus mencatatkan hat-trick di partai final yang sangat berat ini. Namun sayangnya, keunggulan itu dibalas oleh pemain Iran, Said Ahmad Abbasi, sehingga skor agregat menjadi 5-5. Laga kemudian ditentukan lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Firman Adriansyah, Rio Pangestu, Rizky Xavier, dan Ardiansyah Nur sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Namun, keberuntungan belum berpihak setelah kegagalan Dewa Rizky serta Israr Megantara di penendang ke-6 membuat skor penalti berakhir 5-4 untuk kemenangan tim tamu. Meski kalah, catatan sebagai runner-up ini adalah prestasi tertinggi sekaligus pembuktian bahwa mentalitas Garuda sudah bukan lagi kelas semenjana. Skor 5-5, sekali lagi 5-5 lawan Iran. Ini seperti sedang main game melawan final boss, tapi pemain kita berani adu mekanik secara terbuka. AFC bahkan tidak ragu menyebut laga ini sebagai final terbaik yang pernah ada di Piala Asia Futsal. Keberhasilan menembus final ini di bawah arahan Hector Souto telah mengubah pandangan dunia terhadap kekuatan futsal Asia Tenggara. Pertandingan ini bukan cuma soal adu penalti, tapi soal nyali. Indonesia adalah satu-satunya tim dalam sejarah yang berani mencetak 5 gol ke gawang Iran di laga final. Iran yang punya 13 gelar juara dibuat bermain sampai napasnya habis. Respect! Berbicara soal pahlawan yang membuat dunia geleng-geleng kepala, semua mata harus tertuju pada satu nama. Ahmad Habibie, kiper milik Bintang Timur Surabaya ini resmi dinobatkan sebagai kiper terbaik turnamen. Refleksnya sudah seperti pakai cheat. Dialah yang menjaga asa Indonesia tetap hidup setelah menggagalkan penalti Iran di waktu normal. Lalu ada sang kaki petir, Israr Megantara. Pemain ini benar-benar tidak ada sopan santunnya terhadap pertahanan lawan. Dengan koleksi 5 gol, Israr menjadi top skor Indonesia di turnamen ini. Bersama Firman Ardiansyah, Rio Pangestu, sampai Rizky Xavier, mereka membuktikan kalau pemain lokal Indonesia punya kualitas taktik kelas dunia yang diakui Asia. Prestasi ini tidak datang dari keberuntungan, tapi warisan. Dimulai dari Kensuke Takahashi yang mengajarkan cara bermain pakai otak, dilanjutkan Muhammad Hashim Zadeh yang merapikan struktur permainan. Dan puncaknya disempurnakan oleh Hector Souto. Pelatih asal Spanyol ini punya mindset pemenang yang luar biasa. Souto pernah disindir jurnalis Uzbekistan soal fisik pemain kita yang kecil dibanding Iran, dan jawabannya sangat berkelas. Kalau menurut media Anda, Iran sudah pasti juara. Silakan rayakan sama mereka. Tapi di lapangan, trofi itu masih harus diperebutkan. Savage, Souto membawa gaya main modern, analisis data, video detail, dan skema set piece yang lebih rumit dari rumus fisika. Hasilnya, kita jadi tim paling produktif kedua di Asia dengan 24 gol. Perlu diingat lagi, semua ini diraih di tengah keterbatasan. Isu bonus 2010 yang tidak cair selama 13 tahun itu nyata. Jersey sisaan itu fakta, tapi futsal membuktikan satu hal. Ketika proses tidak diintervensi oleh oknum yang cuma cari muka, hasilnya bakal nyata. Perjalanan futsal Indonesia membuktikan bahwa ketika proses dibiarkan berjalan utuh dari awal hingga akhir, tim akan tumbuh secara natural.
Saat pecinta sepak bola lapangan besar sedang patah hati karena kegagalan kualifikasi Piala Dunia akibat keputusan federasi yang kontroversial, futsal hadir sebagai penawar rindu yang paling manis bagi pecinta olahraga Nusantara. Di titik inilah kekalahan sekalipun akan tetap terasa bermakna. Hector Souto menegaskan bahwa ia tidak akan puas sampai tim ini benar-benar jadi juara. Dan semua orang percaya itu. Trofi Asia mungkin belum mampir ke Jakarta tahun ini. Tapi dunia sudah tahu kalau monster baru dari Asia Tenggara sudah bangun dari tidurnya. Final 2026 ini hanyalah trailer. Film aslinya bakal ada di kualifikasi Piala Dunia 2028 nanti. Jadi, buat yang sudah lelah dengan drama lapangan hijau, mending geser sedikit ke lapangan kayu. Karena di sini kita bicara prestasi, bukan sensasi. Menurut teman-teman, siapa pemain yang paling berjasa di turnamen ini? Tulis pendapat di kolom komentar, mari kita diskusi sehat. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe channel YouTube Yuk Sports, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info sports lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, King Indo Futsal. Gak ada obat.